Tapi kalau kata Bedi di rumah, bukan itu artinya. Dibalik. Cahaya kesabaran yang terkunci. Jangan lupa guys. Oke guys, jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Nah itu Atta Halilintar. Gue udah rapi. Gue mana? Termal ini channel baru, jadi gue harus ini pencitraan. Oh, kapocong amandel deh mana ngakau ngecek mode itu. Ya Allah, pencitraan ini Kita kan buat YouTube, namanya baru di sini. Kita jangan salah, jadi harus rapi. Kita harus punya opening sebenarnya. Iya, opening itu gimana bagusnya? Apa kita pencontek dari yang sudah ada? Jangan nyontek, mempelajari. Oh, mempelajari. Kan learn from the best. Oke. Di YouTube Indonesia itu yang paling top siapa sih? Wah, ini iklan Donald Trump. Jadi karena kita lagi di Amerika, sombong amat. beda guys. Kalau kita di Indonesia, maka iklan yang lewat itu iklan Indonesia. Algoritmanya gitu. Jadi karena kita di Amerika, ya kita coba yang keluar iklan-iklan politik daripada pemilihan. Karena lu banyak buka politik. Ini ketahuan ya? Ketahuan. Oh, lu nggak? Nggak. Lu apa iklannya? Ada lah. Gua tahu iklannya, pakai kaos kaki. Pembukaannya Atta. Awalnya kita berteman tuh lagunya dia. Oh itu tuh. Itu yang baru. Yang baru ya. Lagu untuk Aurel Hermansyah. Jadi begini guys, kita ini mau bikin channel YouTube ceritanya, tapi nggak tahu ini gimana caranya bikin Iya. channel YouTube. Iya, sama Katanya kan biar keren, ada openingnya. Ada openingnya. Maka kita belajar dulu. Sama podcast juga. Kalau saya pernah bikin podcast di Indonesia, baru 3 kali episode, saya udah terlanjur terjun politik. Berhentilah podcast saya itu. Di podcast agak ada pengalaman, makanya ada mic ini dibawa ke Amerika guys. Cuman kalau YouTube nih memang kita kalau collab ini belum pengalaman guys. Pakai guys ya, pakai guys opening. Bisa guys, bisa. Ada apa lagi sih selain guys? Ada guys, ada sob. Sob, oh Ada gitu. sob, ada bro. Oh ini dia. Itu gerak guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oh gitu. Jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Yang itu berarti pembukaan juga ya? Selamat datang di channel terhebat, terkece, termantap itu tuh pembukaan juga? Pembukaan itu, kita bikin. Sabar guys, kita lagi namanya channel pertama. Iya, namanya juga perdana kan. Nah, nanti kita bikin opening ya. Iya. Berarti PR kita tuh opening. Yang jelas ini kalau mengutip Atta Halilintar, ini channel terkece, terhebat, termantap berbahasa Indonesia di Amerika Serikat, Chicago, Midwest. Chicago. Jadi ngomong Chicago itu harus benar-benar fase. Fase. Gua juga, aku ada salah Dulu Mak. gua dimarahin bilang Chicago, nggak boleh. Kenapa? Dia harus jadi lu punya bibir tuh harus agak monyong dikit. Maunya gimana? Chicago. Chicago. Jadi kalau bahasa Arab kan ada sin, Iya, jadi shin. iya. Nah ini yang kayak shin tapi C. C. Oh, Jadi bibirnya harus ada Oh. Chicago. Ah, itu Donald Trump yang suka kayak gitu. Chicago. Gitu. Gimana, Om Jimmy? Chicago. Oh, Chicago. Aku lain mal pengalaman. Jadi ini dua pengalaman. Pertama kali kesini kan istri nyampe duluan. Jadi kalau nenek di rumah bilangnya Chicago. Chicago. Aku Karena ada Caniago. ada jadi aku. Kalau aku awalnya Chicago. Chicago. Aku pikir sok-sokan waktu kalau CA kan Belaga lawak kan. Sampai di sini ya. I just move to Chicago. Bingung nih Chicago nya. Ternyata nggak Chicago. Jadi tetap Chicago. Gua sama Jamal. Jangan serius-serius banget. Kok jadi siapa lu? Jamie. Aduh. Sorry guys. Sebenarnya nama asli kita tuh, nama aslinya ada Arab-Arabnya, Miftah Nur Sabri. Miftah itu kunci, Nur cahaya, Sabri itu kesabaran. Kunci cahaya kesabaran. Tapi kalau kata Bedi di rumah, bukan itu artinya. Dibalik. Cahaya kesabaran yang terkunci. Nah, kalau ini Ahmad Jamaluddin Jufri. AJJ, amat terpuji. Jamal cantik, Jamal Jamaluddin. itu tergantung. Oh, tergantung. Mana yang panjang, mana yang pendek. Oh, apa tuh? Gimana? Misalnya gimana? Kalau Jamaluddin agama yang bagus. Bagus. Kalau Jamaluddin. Itu Jamaluddin. Menarik nih.
Jamaluddin itu agama onta. Jamal onta. Oh, karena Jamal itu. Jamal itu onta. Oh, Jamal onta. Kalau Jamal Nah, itu bagus. salah ya. Indah. Gua sama Jamal itu teman kecil. Teman dari SD di satu kota kecil di Sumatera. Nama kotanya Dumai. Jadi do my best. Do my best. Jadi Dumai itu kalau teman-teman lihat tuh peta Sumatera. Nah, nanti ada Malaysia. Iya. Malaysia itu ada Malaka. Nah, nanti Malaka itu head to head dengan Dumai. Ada Pulau Rupat di situ. Ada Pulau Rupat kayak es krim. Iya. Nah, nanti ada Dumai. Nah, Dumai itu di sanalah kami dibesarkan. Jamal lahir di sana, saya sampai SD, SMP di Dumai. Nah, saya sama Jamal ini teman SD. Teman Teman kecil main. Oh. Tapi kami baru bertemu di Chicago. Setelah Berarti kita berpisah itu 96. 96 lulus SD. 96, sekarang 2020. 2019 lah. 2019. Berarti kita ketemu lagi 2019, Bang. Iya, 2019. Berarti berapa tahun tuh? 23 tahun. 23 tahun. Bayangkan. Iya, benar. 23 tahun. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Benar nggak tuh? 23 tahun, ya benar. Jadi ketemunya di Chicago. Kan kalau kita melihat apa tuh, ada orang bijak bilang itu kan nggak ada yang kebetulan, guys. Anything terjadi itu because of reason. Kalau bahasa sufinya itu bahkan selai lambar daun pun jatuh itu karena biiznillah, karena izin Allah. Dan yang lebih dahsyatnya, guys, nasibnya sama. Jadi saya masuk ke sini dengan paspor J2 visanya. Jadi kita ini sesama asosiasi J2. Apa itu J2? J2 itu adalah berarti ada J1. Ada J1. Pokoknya exchange program lah, Iya, pertukaran program. mahasiswa, pertukaran pelajar, karyawan, orang studi banding apa tuh pasti dapatnya J1. Nah, kalau pelajar tuh biasanya S3 yang sedang menempuh Doktoral. Jadi ternyata kami ini ditakdirkan sama, punya istri yang sedang sekolah. Jadi istrinya Jamal namanya Lindsay, nama Amerikanya. Wah, sorry. Gara-gara ke Amerika, nah Jamal itu ganti nama. Yang tadinya Ahmad Jamaluddin Jufri jadinya Jamie. Karena orang Amerika susah ngomong Jamal lah, Jamie. Oh, Jamie. Jadi akhirnya mereka memanggil Jamie dan saya almost my western friend call me Mivi dari dulu. Jadi ya ini channel kita bikin sederhana, dua orang yang bersama-sama ke Amerika mendampingi istri yang lagi sekolah. yang kebetulan suaminya ini nggak suka sekolah. Nggak suka sekolah. Jadi Jamal juga sama, mentok di S1, guys. S2 dong. Oh, S2. Tapi belum dapat ijazah. Oh, sama saya. Kalau saya belum kelar S2 ya, Mas. Saya S2, saya S1 itu 2 kali. 1 DO, 1 berhasil. Di mana tuh yang DO? Yang DO belajar Fakultas Hukum, yang lulusnya di politik. Kemudian S2 statistik DO, S2 lagi. Nah, ini belum kelar dapat ijazah nih. Belajar perang-perangan, guys. Tapi istri rajin sekolah. Nah, kalau pakai pemikiran kuno, kita ini lelaki terbelakang. Masa ikut-ikut istri, ya kan? Tapi setelah kita mengalami pencerahan, enggak juga, guys. Karena kan keluarga itu bersama-sama. Saya terus terang juga terinspirasi juga begitu sampai ke Amerika, bawa anak istri. Saya meninggalkan pekerjaan saya di Indonesia yang bagi sebagian orang pekerjaannya menarik. Pejabat kan? Enggak, ya itu kata orang. Maksud saya gini, bukan maksudnya sampai di sini orang, saya bingung. Tanyain orang, lu kerja apa di sana? Nah ini gue pusing. Karena gini guys, kalau J2 ini bisa kerja. Nah kita namanya dependent. Dependent, jadi J1 itu yang dapat visa, kita ini dependent. Jadi anak, suami, anak, atau istri kalau suaminya yang ketiga dependent. Nah J2 ini bisa kerja. Nah saya terus terang belum cari kerjaan di sini. Nah kerjaan yang dalam definisi normal ya. Nah ada kerja yang nggak normal. Ya ada yang nggak normal yang kita kerjain sekarang nih. Kan? Cuma kalau ditanya tuh akhirnya ya kerjaan kita ya mendampingi istri. Nah, jadi kerjaan kita itu mendampingi istri dan anak-anak. Full timer sebagai pendamping istri. Iya itu kerjaannya udah pendamping istri dan anak-anak. Kalau mau di detail apa aja itu berarti? Jadi banyak bos. Pertama nganterin sekolah,
jemput sekolah, nganterin kampus, jemput kampus, masak. Oh, kemudian, benerin yang rusak-rusak, nyuci. Nah, saya nggak kebagian nyuci. Ini problem. Gue nyuci ini nggak beres nih. Kenapa? Dan nggak dipercaya gue sama bini gue nyuci. Ada mesin cuci. Nggak tahu gue, jadi kalau nyuci Tinggal ini masukin, pencet, dia mutar. jadi nyuci ini gue belum dipercaya, Bang. Aduh. Tapi kalau masak kita berbagi, ngurusin anak-anak, ya udah. Karena ini dunia sudah berubah, muncullah ide ya Mal ya. Jamie. Buat konten berbahasa Indonesia tapi mengupas anything about America. Anything about America. Ada orang Indonesia kan kalau ngeliat Amerika itu terpesona gitu. Wah, gitu. Pokoknya Amerika is the best gitu kan. Apa iya sih Amerika itu benar-benar the best gitu kan? American Dream, apakah benar ada itu American Dream? Wah, itu cerita menarik, Bro. Gimana? Jadi gua pertama kali aku sampai sini, aku naik ini, pokoknya naik apa Taksi namanya? online. Taksi online. Itu pasti kan yang jadi supir-supirnya tuh Meksiko, Filipin, hitam-hitam gitu kan? Cina, ada India. Tapi menarik nih, seluruhnya gua ajak ngobrol. Semua bilang American Dream is bullshit katanya. This only in the book and only in the movie gitu. Kenapa? Gak ada. Di sini hidup susah katanya kan. Kita harus bekerja keras. Gak ada itu American Dream. Sampai sekarang yang gue masih jadi supir kan dia bilang. Ya emang betul itu. Salah satu contohnya juga ya. Ini contoh nanti akan kita bahas, kita kupas lebih luas lagi lah dengan tema-tema. Ada juga survei yang mengatakan bahwa orang Amerika hanya 40% yang punya paspor. 40%. Jadi dari 10 orang Amerika 4% aja 4 gak punya paspor. Yang 6 nggak punya paspor. 6 nggak punya paspor, cuma 4 punya. Empat yang Berarti punya dia paspor. inward looking dong, nggak gaul. Nah, karena apa? Boro-boro mau punya paspor. Dia buat apa? Wong dia buat hidup aja susah. Oh gitu ya. Paspor kan mau keluar negeri. Oke. Nah, dia buat hidup aja pas-pasan. Oke. Mau keluar negeri kemana? Jadi gitu teman-teman. Jadi, Guys, kok guys ya? guys kan YouTube. Oh iya guys ya. Kita nih YouTube atau podcast? Belum dapat konsep, tenang. Ini lagi eksperimen. Jadi intinya kami berdua ini menemani istri yang sedang kuliah. Banyak waktu luang. Banyak waktu luang. Tapi kita sini banyak dapat inspirasi. Betul. Bertemu orang, bertemu para diaspora Indonesia. Ada yang saintis, pengusaha, diplomat, ilmuwan, dan pelajar. Dan bedanya kalau saya lihat agak terbalik gitu. Kalau kita bertemu orang Indonesia udah di Amerika, kadernya udah top. Jadi tuh udah melalui seleksinya udah minimal seleksi visa kan. Ada yang udah 30 tahun di sini punya bisnis passion, wah top. Ada yang udah 25 tahun di sini punya, dia peneliti, dia menemukan apa namanya, wah menang award ya, belum Nobel sih, sedikit di bawah Nobel. Nah ini kan sayang kalau kita nggak menggali. Jadi walaupun mudah-mudahan itu sih ikhtiarnya ya, di kita bikin channel ini dengan nama Amerika kita. Ya, intinya kita mengisi waktu luang. Mudah-mudahan mendapat ada manfaat.